Kalau di Bali sebenarnya masalah yang paling krusial tuh di luar dari sampah ya. Sampah di Bali kan lumayan parah tuh masalahnya tuh. Ngomongin panas, isu yang panas kemarin tuh banyak bule-bule yang kalau nyetir motor ugal-ugalan. Pendapat kalian gimana? Nah, kita sekarang ngomongin yang positif gitu ya. Iya kayak Last Night's Kiss itu positif tuh lagunya. Bener. Ya kan lagi mandi kebayang-bayang lagi cumannya. Ya semuanya selamat datang di Tertanduk dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk di samping Manja. Yeay. Oke, di sini ada Manja, mungkin boleh absen dulu gitu ya satu persatu. Dari ujung mungkin sama yang berurut role-nya ya. di Manja tuh apa gitu ya. Saya Mark di synthesizer keyboard. Saya Nick yang biasa main gitar. Saya James gitar vokal. Jadi Manja. Mark Nick James. Mark Manja. Nick James. Ya, kita udah ada urutan duduknya harusnya. Oh jadi Manja tuh dari singkatan nama. Ya, ya, betul. Apa gimana? Mark Nick James. James. Ya. Manja. Oh gitu. Tapi tahu kan Manja artinya nggak independen gitu. Iya, Betul. Maksudnya Ya, bukan tahu, sesuatu yang positif gitu. Iya, Bahasa iya, Indonesia ya. Iya. Kalau bahasa lain beda lagi. Bahasa lain apa coba? Boleh kasih tahu. Awalnya sebenarnya yang bikin nama sebenarnya Nick kan. Itu kita lagi makan nasi campur tiba-tiba dia ini idenya gitu. Oke, keren. Tapi setelah kami bertiga riset ternyata dalam bahasa Tamil di India itu artinya benang gelasan, benang buat adu layangan. Oh. Terus benang gelasan itu biasanya kan dipakai adu layangan tuh itu apa ya bertarung gitu kan. Iya, betul, Jadi betul. kalau mungkin filosofinya ya kami manusia di bumi ini punya mimpinya itu mungkin layangannya yang mengikatkan manusia pada mimpinya si manjanya si benang Anjay. gelasannya. Oh gitu filosofinya. Itu analisa gembel sih sebenarnya. Cuman Tapi setelah makan nasi campur baru itu. Iya, iya, betul. Iya, Harus betul. perut kenyang dulu baru wah. Oke. Tahun berapa sih waktu itu bikinnya? Paling awal tahun 2018 ya. Iya. Akhir 2017 awal 2018. Dan we've met before kan, ingat waktu itu di pernikahannya Renee sama Stella dari Scholar. wah itu udah lama tuh. Iya, itu udah Ingat. lama tuh. Iya, gue MC-nya and your band gitu kan. Wah itu lama banget itu. Iya, itu juga 2017 Pak. Bisa 2018. jadi sih, bisa jadi. 2018. 18 kan. Kayaknya 18 deh itu. 18 ya, 18 ya. Iya kan? Yang Ingat perform sama lokasinya cuman iya. biasa nggak fokus ke MC. Nggak masalah. Maaf ya. Aman banget. Biasa backstage kan. Iya. Nyantai. Cuman waktu itu kan memang kita sempat ada pindah venue kan, gara-gara cuacanya nggak mendukung. Ingat gak? Iya ingat itu. Iya Ada kan? hujan. Yang akhirnya Iya, kita pindah semua segala macam. Tapi seru tuh. Lupa ya, lu mabuk kali berarti itu. Nah, kita backstage di rider kalau dulu main wedding ya. Mintanya es teh tawar. Kelapa muda. Nggak suka gula. Oh, Sama kelapa muda. Sama kopi. The best sih kalau muda ya. Berarti dari 2018 memang personilnya bertiga. Ya, dari awal memang kita bertiga aja. Nggak emang niat mau nambah personil lain atau apa? Jadi enggak sih supaya nanti uang masuk tuh pembagiannya nggak perlu keluar kalkulator gitu. Sih. Enggak, bertiga cukup soalnya ya lebih sedikit orang, lebih gampang kayaknya ngaturnya. Soalnya sebelumnya pernah kayak mikirin 5 orang, 6 orang, tapi harus mikirin timing kan. Kalau latihan Iya. ada yang telat, ada yang ini. Kalau bertiga kayaknya meminimalisir gitu. Jadi bertiga aja. Lebih enak ya. Iya. Grup WhatsApp juga nggak banyak-banyak. Iya, itu dia betul. Jadi ya setuju sih. Tapi kalau kita ngelihat nih guys dari mungkin bentuk muka, bentuk wajah dari personil Manja ini seperti orang dari luar negeri, apakah benar? Kita gini semua ras campuran semua. Contohnya gimana? Boleh dibedah satu-satu. Saya kebetulan asli dari Cianjur ya. Ibu saya Cianjur, bapak saya dari Belgia. Tapi dari kecil di Bali gitu, dari lahir di Bali. Begitu. Sekolah di Bali dari seumur hidup di Bali. Ini berdua kakak adik gitu. Kakak yang mana? Saya Ini kakak. Jadi sama gitu. Cianjur Belgia. Nah, kalau kamu James gimana? Aku tipe blasteran paling awam di Bali. Apa tuh? Coba tebak. Apa yang paling awam di Bali?
Jordania. Wah, siap. Iya. Jordania dan Palembang. Cina gitu ya. Iya. Enggak, Australia Bali. Oh, paling umum ya. Paling umum lah. Paling umum. Oke. Oh gitu. Jadi Terus pabriknya beda kita. pabriknya beda ya. Tapi besar di Bali juga. Besar di Bali, ya dari lahir dari Bali. Oh, udah lahir tinggal di Bali. Oke. Tapi kalian bertiga ada rencana pindah ke Jakarta for good atau enggak? Untuk sejauh ini belum ada ya. Belum ada sih. Belum Paling ada. ke Jakarta buat produksian, untuk syuting, musik video gitu-gitu. Karena nggak enak ya. Enggak. Bukan aku yang ngomong ya. Karena gini aja, karena memang tinggalnya di Bali aja gitu. Oh, belum ada wacana juga untuk pindah gitu kan. Tapi kalau sewaktu-waktu harus pindah ya udah, let's go. Tapi kan nggak bisa surfing. Memang nggak surfing. Emang nggak surfing. Emang nggak ada yang surfing. Apa kegiatan yang kalian lakuin yang Bali banget gitu? Pantai sih. Tiap hari Iya. ketemu pantai sih. Pantai, naik motor. Makan nasi lawar. Iya. Apa lagi yang Bali kali ya? Nyari bule gitu. Lebih gampang nyari bule apa cewek lokal sebenarnya? Lebih gampang nyari cowok mungkin ya. Nggak tahu, nggak pernah nyari. Kita tuh anak rumah sebenarnya. Oh. Orang kiranya di Bali, ya bro, kalian pasti surfing terus ketemu bule tiap hari. Tapi dulu kita zaman awal ngemusik yang dibayar maksudnya itu kan main di hotel, di cafe, di beach club gitu. Jadi crowdnya ya bule mabok semua. Jadi kayak udah malas kalau udah disuruh. Dulu ada tawaran manggung di Canggu gitu. Enggak semua venue ya boleh mabuk. Ya nggak semua nggak venue, semua, tapi iya, biasanya yang kayak ada tuh di bar-bar yang emang Yang barbar. Iya, barbar yang barbar. Iya. Jadi ya lebih nyaman. Kita tinggalnya dekat Sanur kan, dekat pantai. Terus itu daerah cukup tenang, kemana-mana gampang. Jadi paling rumah masing-masing juga beda kayak sekilo gitu. Deket banget ya. Oke. Pernah bosen gak sih ketemu? Sejauh ini belum ya. Belum ya, Sejauh ini belum. Jadi belum. Oke. Belum. Baik, sekarang kita bakal ngobrolin tentang latest singlenya dari Manja gitu ya. Judulnya adalah Last Night Kiss. Ini kissnya siapa sih sebenarnya? Jadi ini sebenarnya ceritanya bukan dari salah satu dari kita Oh, gitu. oke. Jadi kita nih kayak Mark bilang tadi, kita nih kan anak Sanur gitu kan. Kita East Coast. Yo, East Coast. Terus nah kayak Mark bilang tadi, kita tuh dulu tuh sering banget manggung di Canggu kan, karena party areanya di sana gitu. Jadi kita tuh yang kayak gimana ya rasanya kalau kita nih kalau kita tuh ngebayangin diri sebagai anak Canggu gitu. Saya kayak, atau secara umumnya kayak ya udah gimana rasanya kayak kalau kita tuh party secara awamnya gitu, kayak gimana ya, kayak bikin plot film aja gitu. Ini ada karakter fiksional, gimana jadinya gitu aja sih. Sebenarnya lebih berfantasi gitu. Iya. Soalnya party kita tuh nggak kayak party yang disebut di Di La Last Night Kiss Favela itu, gitu, Ya, enggak. berimajinasi gitu. sebenarnya- Andaikan kami orang begitu, Oke. gimana sih rasanya gitu. Iya. Oke. Sebenarnya definisi party itu kan tiap orang beda-beda ya. Betul. Ada yang party benar-benar yang clubbing kayak gitu, ya identiknya dengan itu ya party. Tapi juga ada party kayak orang berkumpul main game, itu bisa party. Main Uno tuh party. Itu party juga betul. iya. Makan Bisa nasi juga. Padang tambah 3 kali itu Itu party. party juga. Oke. That's your party. My party. Aku juga sih party. Bener-bener. Kita punya banyak definisi party. Banyak mungkin. ya, banyak Nggak memang. melulu yang seperti itu. Oke, menarik. Kalau dari single Last Night Kiss ini yang bedain dari single sebelum-sebelumnya apa? Mungkin kita ini single pertama yang kita kerjain dengan duo produser yang setelah itu mengerjakan beberapa lagu kami gitu. Ada Mas Brian Krishna Putro sama Enrico Octaviano. Dua-duanya drummer tuh. Dua-duanya drummer Iya, dan iya. kebetulan kita bertiga nggak ada yang drummer gitu. Jadi pas Oh, gitu. sekalian mereka ngisi ya? Iya, Jadi iya. sangat beruntung bisa bekerja sama dengan drummernya dari Lomba Sihir ya, Enrico Iya. sama Brian Krishna Putro dari Iya. Tiket. Iya. Jadi ya wah ada 2 drummer nih, jadi seru banget. Oke. Kenapa bisa ketemu mereka gitu? Kenapa milih mereka juga? Sebenarnya kita kan dari awal tahun lalu tuh kita sudah join dengan salah satu label di Jakarta namanya Top Wired gitu. Dan setelah mereka ngeliat katalog demo-demo kita, yang ini yang dipilih untuk kayak yuk ini kita kerjain pertama gitu. Cuma karena jadi Last Night Kiss sebenarnya lagu yang paling pertama kita tulis sebagai band gitu. Oh, lagu lama ini Lagu 2017. lama cuma Oh. mentok gitu loh, kayak
nggak dapat nih kayak gimana nih aransemen yang seru. Soalnya kita tuh biasanya kayak kita tulis bawa ke panggung, ini partnya ini nggak seru gitu. Tulis lagi, ganti lagi, kayak gitu. Cuma yang lagu ini nggak dapat. Ini udah kayak mungkin versi ke 3, 4, 5 sekian gitu kayak. Udah dirombak-rombak terus. Dirombak terus gitu. Akhirnya si label kita tuh mempertemukan kami dengan duo drummer ini, dan mereka yang ngerombak lagu itu, jadi dapat beat yang baru gitu. Nah dari beat yang baru tuh yang kita kayak ini bisa nih, ini dah yang bisa kita kerjain nih sekarang nih gitu. Oke, dari apa namanya irama vokal segala macam jadi mempengaruhi juga nggak, berubah juga nggak dari yang sebelumnya? Nggak terlalu berubah, nggak terlalu signifikan sih. Ya. Tapi energinya. Cuma energinya yang baru ya. Betul. Jadi kita terinspirasi lah bisa dibilang dari drum beatnya itu. Jadi kita bekerja sama jadinya. Berapa lama produksinya? Lumayan singkat ya, kayaknya 2 minggu ya. Iya, kayaknya ya. Kurang lebih lah 2 minggu ya. Di Bali apa Jakarta? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Okay. Cepet juga berarti ya? Iya. Oh nice. Kalau dari kalian sendiri nih, dari semua single yang udah pernah dirilis gitu, yang paling ini gue banget nih, yang mana? Mungkin masing-masing ya. Yang udah rilis. Yang udah rilis. Dari Nick dulu deh. Games We Play, single kedua. Kenapa? Karena lebih santai sih, lebih santai tapi masih ada goyangan dikit lah. Oke. Iya. Itu lu suka banget tuh. Suka ya. Apa part liriknya yang kayak quotes-nya lu banget gitu? Waduh. Apa lirik kamu? Lirik sih nggak terlalu hafal ya. No. Gimana nanya? Mungkin bagiannya Chordnya part ini nih gue suka. Bagiannya Okay. di mana sesudah chorus kedua. Setelah Di mana chorus ada kedua. breakdown instrumental, di sana paling suka. Yang C A minor, D minor ke G itu loh. Oh iya, hiburan band ya. Siap, tuh dari Nick, dari Mark. Kalau aku sih mungkin Rise ya, soalnya banyak layer. Aku sukanya kayak layer sample sih. Soalnya dia yang kerjain layer-layernya. Oke. Seru sama makna di balik lagunya gitu kan. Ini Rise tuh yang ada violinnya ya? Ya ada kayak bukan. Sebenarnya ada violin di sample gitu. Cuman yang lagu violin itu beda lagi itu yang kamu maksud. Cuman kalau di Rise kan itu kita bikinnya pandemi ya. Kita bikin pandemi, terus makna dari lagunya kan Rise tuh bangkit gitu kan. Dan pada saat itu ya kami rasa ini cocok buat situasi sekarang gitu, karena musisi-musisi juga kan banyak, bukan musisi ya, seluruh bidang pekerjaan terpukul rata kayaknya, kecuali mungkin rumah sakit. Tapi para pekerja medis juga itu kan keberatan mereka di situ kan. Terlalu banyak pasiennya. Benar. Jadi kami rilis lagu itu buat aku sih kayak kebanggaan gitu, seru aja. Itu lagu pertama yang dirilis ya. Iya betul. Iya. Yang pertama. Berarti 2020 tuh ya? Iya, 2020. Betul. Sih baik. Itu dari kamu. Aku kayaknya harus sama dengan Mark deh, Rise juga. Kenapa? Soalnya aku di antara kita bertiga yang paling yang rock dan metal tuh aku sendiri gitu. Oke. Lagu itu yang energinya paling rock lah dari semua lagu-lagu kita. Oke. Menurutku. Jadi yang paling seru dibawain live itu sih. Jadi pas nyanyi juga semangat banget gitu. Iya, betul. Itu berarti kalau lagi perform setlistnya terakhir. Pertama malah. Pertama. Oh, Rise dulu. Iya. Lagu terakhir apa biasanya? Last Night's Kiss. Oh. Last Night's Kiss. Ya. Oke. Kenapa memilih Last Night's Kiss malah di terakhir? Kenapa ya? Di flow-nya aja sih, flow dari semua lagu-lagu kita pas live. Soalnya kan ada beberapa lagu kita bawain live tuh yang belum dirilis juga. Jadi kayak dilihat dari flow-nya memang ya Last Night's Kiss lah yang terakhir nih, kayaknya paling, maksudnya temponya yang paling tinggi, terus yang paling kayak gitu. End it with a bang lah. Kasih drum solo lah gitu. Oh ya benar. Siap. Masuk akal. Tapi sekarang kita bakal ngomongin tentang kita sekarang ngerasa panas banget gitu kan. Lingkungan, terus juga kemarin ada pengumuman juga dari pemerintah kalau sekarang kita dari global warming turn into ke global boiling. Wow. Gitu. Jadi nah, pendapat kalian nih dengan orang-orang di Bali sana yang terus membangun banyak apartemen, banyak villa segala macam, terus bahkan nanti bakal ada gedung tinggi juga katanya ya, dari rumor-rumornya di Twitter. Itu gimana kira-kira? Kalau di Bali sebenarnya masalah yang paling krusial tuh di luar dari sampah ya. Sampah di Bali kan lumayan parah tuh masalahnya tuh. Kayaknya seluruh dunia sampah tuh. Iya benar. Iya. Nah tapi kalau kita ngomongin spesifik Bali gitu kayak
air sih masalahnya. Masalahnya pembangunan dari apartemen atau hotel-hotel yang kayak ini selalu ada kolam renang yang besar gitu. Selalu ada kolam renang dan kayak ya reserve air di Bali itu sebenarnya lumayan kritis sekarang itu gitu. Ya, dan lumayan kebanyakan pembangunan di selatan, Bali Selatan. Dan mata airnya semua kebanyakan di gunung-gunung di utara. Ya itu jadi kayak ya airnya aja sih yang sebenarnya akan jadi isu nanti itu ke depannya kalau nggak dikontrol sama pemerintah tuh soal pembangunan. Air bersih berarti ya. Iya, soal pembangunan kolam itu kayak semua sisi ada kolam, kayak hotel yang di samping pantai ada kolam. Woi, itu pantai tuh, woi. Ngapain lagi ada kolam? Iya benar. Tapi ya intinya kayaknya semua aksi ada dampaknya ya gitu. Kami juga kalau bikin lagu kadang mikir gitu dampak liriknya apa gitu ya. Jadi kalau masalah pembangunan gitu ya ada pro dan kontra di mana-mana ya. Maupun itu di Bali, mau itu di ibu kota gitu. Mungkin kalau dari secara skala Bali masih kecil lah ketimbang kota-kota besar ya, misalnya Jakarta gitu yang pembangunannya mungkin udah dari dulu sekarang pun masih berlanjut gitu ya. Tapi intinya mungkin ya kita masing-masing bisa lebih sadar aja dengan dampak aksi di balik apapun itu gitu, maupun itu perkataan gitu, kita ngomong ke orang gitu dampak kata-kata kita apa gitu, atau kalau di Bali ya mungkin pembangunan atau manajemen sampah di ibu kota juga gitu. Di Bali kan udah ada gerakan plastik anti plastik gitu kan, kresek udah nggak boleh gitu. Mungkin pelan-pelan bisa diterapkan di seluruh Indonesia, kayaknya mantep sih. Oke ya, semoga lah ya. Iya. Amin ya. Tapi bagus tadi jawabannya, yang air tuh juga gue baru sadar gitu, baru aware. Gue nggak tahu gitu. Iya betul, kritis itu di Bali soal air. Air bersih berarti ya. Udah mulai susah berarti atau bukan mulai akan jadi masalah? Akan jadi masalah kalau kita lihat trennya dari apa reserve air di Bali itu ya kedepannya bakal bermasalah sih itu. Iya sih. Soalnya mata air di Gunung Batur juga itu udah turun berapa meter dalam berapa tahun terakhir itu. Meter loh, itu berapa kubik parah liter sih. Iya, banyak banget itu. Gila sih. Tapi di Bali sendiri makin panas nggak rasanya atau gimana? Sekarang lagi enak malah angin. Enak. Oke, kita juga deket pantai jadi kayak adem-adem aja ya. Oke. Siap. Tapi yang ngomongin panas, isu yang panas kemarin tuh banyak bule-bule yang kalau nyetir motor ugal-ugalan. Pendapat kalian gimana? Nah. Termasuk Mark nih. Enak aja ya. Canda. Enak aja ya. Selalu, walaupun warungnya 10 meter, warungnya 10 meter tetap pakai helm. Wah, keren. Aku jalan kaki sih, Mark. Okay. Pamer. Biarin boleh pamer, sehat soalnya. Sehat. Enggak juga sih, masak di rumah biasanya. Iya benar. Tapi ya ugal-ugalan mungkin. Tapi enggak ya semua orang yang kalau ugal-ugalan naik motor jelek sih gitu. Kan cuma bule cuma gitu. bulenya aja gitu. Tapi ya memang sih paling sering kita lihat kayak begitulah ya di daerah-daerah pariwisata. Ya pariwisata. Jadi influx wisatawan asing banyak ya. Dan ya kalau influx banyak pasti adalah kejadian seperti itu. Tapi nggak cuman bule aja kok, yang orang Indonesia juga banyak. Juga banyak gitu ya. Sabtu malam ke daerah-daerah party gitu ya, dari semua ras semua mabuk naik motor gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, lihat di sekitaran sini aja pasti kalian udah tahu. Banyak. Anda bisa lihat di sekitaran setiap kota juga banyak yang robos lampu merah, lawan arah segala macam. Jadi ya mungkin framing videonya aja yang ngeliatnya, wah nih bule nih lagi jatuh masuk sawah gitu kan, ada kan videonya kan. Oh tuh sering tuh Canggu shortcut. Iya. Kadang buat hari Senin pagi sih cukup menghibur ya ngeliat orang jatuh-jatuh gitu sebenarnya. Cuman jangan terlalu sering lihat yang gitu-gitu kan. Kalau tiap hari kita lihat berita, wah ada pembunuhan, wah kan mikirnya, wah kayaknya ada pembunuhan di mana-mana gitu misalnya. Tapi ya kalau kita fokusnya ke yang negatif ya pasti itu aja yang muncul kan. Jadi fokus ke yang positif lah. Makin takut gitu ya. Betul. Oke, kita sekarang ngomongin yang positif gitu ya. Iya, kayak Last Night's Kiss itu positif tuh lagunya. Bener. Ya kan lagi mandi kebayang-bayang lagi ciumannya. Oke, sekarang ngomongin ciuman gitu kan. Ini positif gitu ya. Dari James sendiri, masih ingat momen pertama kali ciuman? Masih. Oke, itu tahun berapa? Aku aja nggak tahu loh. Itu bom Bali kedua. Di malam bom Bali kedua. Serius itu pertama kali aku first kiss. Oh my god. Jadi itu waktu itu ada festival Jepang di daerah Nusa Dua gitu di Bali. First kiss kan di sana tuh sama pacarku waktu itu kayak.
First Kiss nih. Terus tiba-tiba kayak loh kok gawat semua. Soalnya kita kan menjauh dari festivalnya. Pas balik kayak loh kok gawat semua nih, ada apa nih? Tiba-tiba lihat HP, wah mama nelpon. Oh serem banget. Wah kenapa nih? Jadi Oke. akan selalu ingat. Itu momen first kiss-nya gila. pas lagi ada bom ya. Oke, mantap. Itu dari James ya. Thank you for sharing ya. Kalau dari Nick nih silahkan nih dibongkar sama adanya sendiri. Masih ingat sih, tapi dia malam hari sekitar jam 7 paling, jam 7 jam 8. Gak terlalu malam itu. Gak terlalu malam. Soalnya aku tidurnya gak malam-malam Untuk amat. Nick itu malam sih. Untuk Oh Nick iya. iya. Kenapa dia emang gampang Aku tidur? orang Gampang tidur, yang ya. biasa bangun pagi. Jam berapa biasa bangun? Ya jam biasanya sih jam setengah 7, jam 6. Wah, gokil. Kalau Tidur di jam? Bali lebih pagi, lebih awal lagi. Tidur sekitar jam setengah 11, jam 10 udah ngantuk gitu. Sehat. Iya. Makanya kalau ada acara kayak manggung gitu kadang aduh tidur siang dulu deh. Oh, bagus. Iya. First kiss-nya berarti jam 7 malam. Sekitar jam segitulah. Oke. Di parkiran. Di parkiran. Iya, di parkiran. Oke, lagi naik motor atau mobil? Mau naik motor. Mau naik Iya, motor. Wah, sudah. Pulang deh. keren. Itu dia first kiss-nya ya. Nah, lu gimana nih, Mar? Aduh, kalau first kiss aku sebenarnya di rumah sakit, lucu ya. Random Di juga. rumah sakit tahun 95 itu aku baru sama mama dicium ya, baru lahir. Siap. Terus Gak bisa, it's a boy. Gak bisa ada jawaban aman, gak bisa. Itu sekian Gak bisa ada jawaban aman. Di mana? Masih inget gak? tanpa mengurangi rasa hormat ya. Saya tidak membuka aib, Pak. Maaf. Oke, baik. Iya, aib buat ceweknya soalnya. Oke, cukup menjawab lah ya, tapi aman. Berarti ya di rumah sakit tahun 95 pas baru lahir. Oke, itu Ciuman first ibu, kiss, ya. ciuman ibu ya. Bagus sekali. Mungkin takut sama kakaknya ya. Oke, tapi dari kalian nih sebagai manja gitu ya, challenge terbesarnya apa sih sebenarnya? Untuk saat ini mungkin challenge terbesar ini aja sih lebih ke kayak kita pengen didengar sama kita pengen nyambung nih ke audiens gitu kan. Kadang mungkin ya kita sekarang belum di level dimana kita udah rilis banyak lagu kan. Jadi orang untuk paham Manja tuh siapa dan musiknya gimana itu mungkin belum tahu gitu. Jadi challenge-nya kalau aku pribadi ya, nggak tahu kalau yang lain. Aku sih itu ya, kita pengen lebih spread the music, spread the message gitu aja sih. Iya benar. Challenge terbesar ya, maksudnya kayak mimpi semua band kan itu untuk didengerin oleh paling banyak orang gitu. Iya, Kayak betul. Cuma ya itu challenge terbesarnya ya itu. Susah ya, maksudnya nyari gimana caranya untuk lagu-lagu kita tuh bisa didengerin dengan orang yang paling banyak gitu lah. Banyak ya, sebanyak mungkin lah ya. Sebanyak mungkin. Salah satu caranya ke podcast bersama Akbari. Bagus. Thank you ya udah. Terima undang. kasih banyak, Mark. Itu dia salah satu caranya ya. Tapi kalau sekarang ngomongin tentang performance kalian kemarin tahun lalu di Head in the Clouds gitu ya. Itu seperti apa? Boleh ceritain dong mungkin masing-masing ya, dari experience masing-masing. Wah, seru banget sih ya. Soalnya pertama kali soalnya di Bali kan jarang ada festival sebesar itu ya. Jadi pas lihat dari skala produksi dan line up-nya juga, terus dibilang oh ya kita manggung nih. Wah, manggung. Oke, jadi kita siap-siap persiapan. Jadi banyak belajar bukan dari diri sendiri tapi belajar juga dari orang-orang yang kita bertemu di sana. Dan juga melihat performance dari band-band lain, kan belajar juga kayak gimana cara performnya, audiensnya reactionnya gimana. Jadi untuk saya pribadi sih banyak belajar. Belajar Tapi ya. seru. Iya, tapi seru. Oke, baik. Itu dari kamu. Dari Mark. Ya, asik banget sih. Kalau ya bersyukur lah ya dapat bersyukur. kesempatan itu gitu. Terus kaget juga pas tahu kabarnya gitu kita manggung di sana. Terus lihat dari sisi teknisnya, dari performance-nya ada Rich Brian, ada Nicky, itu juga sangat menginspirasi gitu kan. Perjalanan mereka juga nggak pendek gitu. Mereka udah berjuang sekian lama, sekarang mereka bisa mencapai tingkat sukses segitunya gitu. Kayak kita sebagai orang Indonesia harus bangga lah gitu. Kita juga bisa gitu kan. Seru sih, gokil. Iya, betul, seru. Maksudnya ya sama ya, bersyukur ya dapat kita dapat slot di panggung yang segitu wow-nya gitu. Cuma jujur waktu pertama kali ngeliat poster line up-nya gitu,
aku bilang tadi aku kan metal gitu kan. Oh iya. Aku lihat wah ini siapa nih orang-orang? Gak ada yang tahu musiknya gitu. Ya kecuali Rich Brian dan Nicky kan memang duta besar Indonesia di luar gitu kan. Jadi kayak wah research dulu dah nih siapa nih orang-orang ini gitu. Ya seru sih, dan akhirnya dari itu kayak ngelihat mereka manggung live juga, gimana treatment mereka untuk kayak misalnya ini banyak banget kemarin solo act kan, yang band kan cuma sedikit gitu. Betul. Jadi kayak gimana cara mereka tuh kayak, nah kalau aku sendiri disuruh solo di panggung tuh mungkin aku udah kencing ketakutan gitu. Ini mereka wah gila nih orang-orang sendiri, gimana caranya mereka ngasih energinya mereka ke penonton tuh cuma sendiri di panggung. Controlling the crowd-nya gitu ya. Oke. Ya tapi kalau dari di balik layarnya gitu, di backstage-nya seperti apa kira-kira kemarin tuh? Backstage-nya seru sih, pada berbaur, ada kayak tenda buat makanan, bukan tenda sih, gede juga ya. Tenda pengungsi gitu lah. Iya. Udah berbaur, ketemu juga kayak artis-artis dari luar kayak Atara Shigako gitu di belakang lagi pada makan gitu. Cuman ya kita kan ya nggak kenal siapa-siapa ya, jadi pada malu ya, paling ngumpet di tenda atau keluar makan gitu. Semuanya juga kayaknya dari tim sana udah saling kenal gitu. Ada yang kamu jadiin teman nggak setelah dari acara itu gitu? Ada. Salah satunya sutradara MV kita yang pertama ini, Last Night Kiss ini. Iya. Kita ketemunya di sana. Oh gitu. Siapa namanya? Abi Latif. Itu jadi ketemu di situ. Iya, backstage itu tuh lagi nggak tahu mereka lagi di mana gitu. Aku yang pasti lagi makan sih. Iya, makan bisa terus jadi. Makan udah bisa mau tidur siang kan. Terus itu aku lagi backstage duduk, terus ada kayak 2 orang kayaknya dari tim produksi sana gitu, ajak ngobrol, terus kebetulan aku bawa 2 pisang nih kan dari tenda makanan. Iya. Terus aku tawarin aja gitu. Salah satunya si Abi itu gitu. Oke. Jadi nawarinnya dari pisang ya. Iya, biar harus tetap sehat gitu kan. Backstage kadang ada kayak snack gitu. Kita orangnya nggak terlalu suka snacking, kecuali kacang ya. Kacang lain cerita tuh kacang. Berarti kalian semua bertiga hidup sehat berarti ya? Ya lumayan lah. Lumayan sehat lah. Oh iya. Ada workout yang rutin juga? Ada workout yang rutin. Oh iya, seminggu terutama berapa kali? James sih. Oh James, boleh cerita James. Workout rutin seorang vokalis manja seperti apa? Iya. Yang namanya workout ya kan membosankan kan. Iya. Itu diulang-ulang. Iya. Terus Betul, gitu kan. betul. Ya tapi itu aja sih paling kayak kalau aku bro split yang 4 hari ditambah ya push pull leg gitu. Push pull leg habis itu shoulder abs 1 hari. Oke. Dan kardio gitu. Lari aku ya sejauh ini baru bisa 5 kilo. Jadi tiap kali workout kecuali leg day aku lari 5 kilo gitu. Oh nice. Itu aja sih. Aku dan baru diulang-ulang terus. Harus diulang. Selama berapa tahun? Udah berapa tahun berjalan? Cukup lama sih James nih, kayak Belum lama. 2 tahun ada? Ya hampir lah. Dari pandemi langsung rutin. Oke, nice. Aku baru nyadar nih ya. Apa? Pas ngomong gym, baru pertama kali Akbari maju depan gini nih, kayaknya serius nih nge-gym juga nih kayaknya. Akhirnya saya diserang ya. Enggak, bagus. James juga ngajak kita kan nge-gym. Cuman ya kita sempat stop terus ke Jakarta, jadi kayak harus sign membership di sini terus malas terus. Ya, saya sempat nge-gym tapi berhenti sih, jadi lebih ke workout at home aja, tapi basic aja kayak push up dan lain-lain, lebih ke apa lunges dan lain-lain. Lebih fleksibel karena ya penting juga kalau nggak dipakai nanti pas sudah tua itu bakal apa ya, loyo. Iya benar setuju. Ototnya bakal menipis. Benar, setuju sih. Karena ya setelah umur 30 kan memang produksi otot kita makin susah kan. Iya. Iya benar sih. Dan kalau kita tour itu juga penting, harus fit. Tour itu capek, bukan cuma di sosmed aja lihat wah ini keren nih dari satu kota ke kota lain, wah enak ya jadi musisi, tapi di belakangnya belum tahu ngangkat barang banyak kayak gimana ya kan. Banyak sekali perjuangannya untuk mendapatkan hasil. Mantap, itu quotes potong. Kalau dari kamu gimana Mark? Ya. Apa workout kamu yang sekarang sih nggak workout ya. Sejujurnya emang harus lebih. Tapi makannya sehat gitu. Berarti. Makanya lumayan. Aku suka masak kan sebenarnya. Jadi kalau bisa tiap hari buah gitu. Soalnya dulu ya zaman kecil kan nggak fokus kesehatan ya. Iya. Gitu. Fokusnya Jadi, main. apapun dihabek gitu ya. Terutama micin-micin tuh guys ya.
Tapi sekarang ya selama di Jakarta ya paling tiap hari makan buah, masak gitu. Kalau nggak itu mungkin James suka makan salad gitu. Kalau dari workout sih aku di panggung paling sering goyang ya, lompat-lompat gitu. Jadi itu udah kayak kardio gitu, lumayan lah dibanding mereka berdua yang lebih statis gitu, lebih cool. Berarti di panggung ya bakar kalorinya. Itu dia, makanya untuk tim manajemen tolong panggungnya yang banyak ya. Biar bisa bakar kalori lebih banyak. Oke, pertanyaan terakhir masing-masing mungkin boleh jawab gitu ya dari James dulu. Kalau bisa hidup dengan hanya satu buah di dunia ini, buah apa? Satu buah. Satu buah. Wah. Mangga kayak. Oke, mangga. Kenapa? Mangga kalau udah mateng, kuning, wah itu manis, enak itu banget. rajanya buah sebenarnya tuh. Mangga tuh. Bisa berkali-kali makannya ya. Bisa terus-terusan. Oh, bukan durian ya James ya? Bukan. Rajanya buah itu mangga. Oke, itu dari James. Dari kamu Nick? Pisang. Oke. Kenapa? Karena pisang. Karena bentuknya ya? Apaan sih? Pisang gampang aja sih, itu aja. Sama lumayan cukup kenyang kalau makan pisang itu. Jadi lumayan lah untuk pekerjaan atau untuk beraktivitas, lumayan cukup. Itu pisang ya. Pisang ya. Oke. Mark? Kayak manggis. Manggis tuh unik sendiri gitu. Oh, Cuman kalau bisa manggisnya yang belum gede bijinya kan. Jadi bisa langsung dimakan tanpa harus gigit bijinya, iya gitu. Tapi kan asam kan, tapi suka ya? Kalau yang matang manis. Oh, berarti harus yang matang berarti harus ya? yang matang. Gak tahu siapa yang suka makan manggis asam ya atau belum matang ya, tapi saya tidak rekomen lah. Siap. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Manja Terima dan kasih, Tertanduk. Akbari. Dan Terima kasih banyak. terakhir mungkin ada pesan-pesan terakhir mungkin buat penonton. Jangan lupa nonton Tertanduk bersama Akbari di kanal YouTube Akbari dan juga MRA. Dengarkan langsung di ruang siar juara. Dan juga jangan lupa nonton Last Night's Kiss, ada di YouTube juga, musik video kami yang terbaru. kanal Check YouTube. out sosial media kami juga, We Are Manja di mana-mana. Dan jangan lupa minum air Itu dia. putih. Sekolah yang rajin. Yang rajin ya. Bagus. Apa sih? Pokoknya gue Akbari dan Manja. terima kasih sudah tertanduk. Bye bye. See you.